Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabati sekalian yang dimuliakan Allah, perkenankan saya pada malam hari ini karena diminta khusus oleh Ketua IKA PMII Jembrana menyampaikan terkait dengan kuliah 7 menit atau yang biasa disingkat dengan kultum, yang mana sebenarnya bagi alumni PMII kultum ini sudah jadi makanan sehari-hari, bahkan sebenarnya tidak cukup ya, karena sudah dari mahasiswa sudah kuliah terus lebih dari 7 menit, terus sekarang harus dengan kuliah 7 menit. Tapi apapun itu, biar mengisi kekosongan kita pada malam hari ini, kita sengaja mencarikan di tanggal 17 mungkin ya, meskipun tidak April selaku sebagai hari ulang tahun dari organisasi kita, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi setidaknya tanggalnya sama. Ya, di tanggal 17 ini kita sahabat-sahabati IKA PMII Jembrana akan melaunching yang namanya podcast Omon-Omon. Yang Omon-Omon itu singkatan dari obrolan mengulik opini netizen. Karena berdasarkan satu makalah yang masyhur, yaitu maha benar netizen dengan segala komentarnya. Nah, ini yang sering digaungkan oleh jagat maya, sehingga ini mungkin yang perlu diangkat. Dalam hal ini podcast Omon-Omon hadir. Yang pertama tujuannya tentu sebagai media bagi IKA PMII yang ada di Jembrana khususnya dan di Bali pada umumnya, agar apa opini-opini yang ada di bawah di tengah masyarakat bisa diangkat ke jagat maya, tidak hanya jadi obrolan di balai-balai, di meja-meja warung kopi, tapi juga masuk ke media sosial dan yang mungkin akan lebih banyak lagi orang mendengar celotehan maupun obrolan tersebut. Artinya bahwa ini berkaitan juga dengan keadaan di negara kita, terkait dengan efisiensi, terkait dengan kebijakan-kebijakan baru di era baru Presiden Prabowo Subianto, tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Ini juga menjadi salah satu mungkin tema untuk menumbuhkan semangat kritisisme dari masyarakat yang ada kita hadirkan di media sosial. Karena kita tahu dari kalangan IKA PMII sendiri berbagai macam, mulai dari yang jadi kiai ada, yang jadi bunyai juga ada, yang jadi KPU komisioner juga ada, wartawannya juga banyak ya, kemudian yang pengangguran lebih banyak lagi ya. Jadi semua itu tapi tetap tidak mengurangi iklim akademik yang sudah biasa kita tempuh di sejak zaman kuliah dahulu. Nah, para sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tak lupa pula karena ini temanya adalah kultum, maka di tanggal 17 kemarin, kalau dalam kalender Hijriah, kemarin adalah tanggal 17 Ramadan, kita memperingati Nuzulul Quran. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa juga dengan tadarus, kemudian tadabbur terhadap Al-Quran. Tapi satu yang unik adalah bahwa kita dalam menempuh puasa di usia 30-an atau 40-an ini sering sekali kita tertampar dengan anak-anak yang ada di sekitar kita. Usia 30-an dan 40-an ini agak susah puasanya, terutama diri saya sendiri. Artinya kadang kita merasa lemah, merasa tidak kuat, merasa kerjaan ini mengganggu, dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak kecil yang baru belajar puasa, mungkin di kelas 2 SD, kelas 4 MI, atau masih sekolah-sekolah dasar, mereka sangat kuat sekali dalam berpuasa, tidak ada rasa lapar yang kemudian membuat mereka lemas, karena mereka berpuasa berdasarkan memang senang. Sedangkan kita terlalu banyak memakai akal, apalagi kader-kader PMI ya, yang sangat kritis. Jadi dia seolah-olah menyimpulkan puasa itu kalau tidak makan maka energi akan lemah, maka akan terjadi rasa kantuk dan sebagainya. Ya, akhirnya terlalu banyak rencana, terlalu banyak teori, akhirnya yang terjadi ya begitu. Lemes gitu bawaan puasanya itu ya. Tapi ketika anak-anak menyambutnya dengan perasaan, dengan hati yang gembira, maka mereka tidak merasakan lapar, tidak merasakan dahaga. Kita perlu belajar dari sana. Makanya kita sering ditempeleng oleh anak-anak cara puasanya. Kenapa? Karena mereka memang menyambut puasa dengan riang gembira. Untuk itulah jangankan kita
berpuasa sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi juga sebelum kita berpuasa, menyambut kedatangan puasa dengan riang gembira saja, kita sudah diberikan ampunan oleh Allah. Bahkan kita juga akan dijauhkan dari api neraka. Maka anak-anak kecil lebih dahulu mempraktekkan itu, tapi kita yang mungkin belakangan menyadari hal tersebut. Maka momentum bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana, sebagai tempat untuk refleksi diri, introspeksi diri, sehingga kita benar-benar menjadi sebagaimana keinginan dari leluhur PMII, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan zikir, fikir, amal soleh, dan juga bagaimana kita bisa menempuh sebagai kader atau masyarakat yang Islam dan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau kebanyakan kita juga kurang ngopi nanti ya. Jadi biar sambil ngopi, sambil diskusi agar terus lancar semua narasi-narasi yang akan kita lanjutkan di agenda berikutnya, yaitu peresmian podcast Omon-Omon ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.